Buat kalian yang sampai sekarang masih kerja dari rumah atau WFH dan bergantung pada koneksi internet, mungkin perangkat di sebelah saya ini bisa membantu kalian untuk menyelesaikan pekerjaan kalian dengan lebih mudah. Ayo kita bahas. Let's go! Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi tentunya. Jadi kemarin itu saya dikirimin oleh D-Link sebuah perangkat router yaitu tipenya D-Link DWR M920. Dimana router ini punya kelebihan dia bisa mendukung konektivitas 4G alias kita bisa memasukkan kartu SIM ke dalam router ini. Jadi sangat menarik sih buat saya review. Dan di sini saya akan berbagi pengalaman saya selama beberapa hari dengan router ini ke kalian. Tapi sebelum itu, saya jelaskan lagi ke kalian kalau di channel ini saya nggak terlalu bahas soal spesifikasi barang yang saya review, melainkan lebih ke pengalaman penggunaannya sehari-hari. So, kalau kalian di sini cuma mau cari spek aja, mendingan langsung aja tutup videonya dan googling aja, karena itu akan menghemat waktu kalian semua. Oke, jadi ini adalah D-Link DWR M920. Perangkat ini adalah sebuah Wi-Fi router atau wireless router yang mendukung konektivitas 4G. Dilihat sekilas memang nggak ada yang spesial ya dari tampilannya. Dia dilengkapi dengan 4 buah antena, 4 buah port LAN, 1 slot SIM, tombol WPS, dan tombol power. Nah, sekarang saya mau cerita tentang fitur-fitur apa aja yang menarik minat saya untuk direview dan saya rasa akan berguna buat kalian juga. Jadi yang pertama soal fitur dasarnya dulu, di mana untuk operation mode-nya atau mode operasinya di router ini ada 3. Yang pertama sebagai gateway, yang kedua sebagai access point, dan yang ketiga sebagai repeater. Dan di video kali ini saya pakai cuma 2 mode aja ya, yaitu yang mode gateway dan mode repeater. Jadi di mode gateway, saya menyambungkan router D-Link ini ke router bisnet yang ada di kosan saya pakai kabelan. Saya menyambungkan kabelnya itu di port yang ada icon internetnya ini ya. Kira-kira seperti inilah gambarannya kalau saya buat sebagai diagram. Dari modem bisnet ke router D-Link menggunakan kabelan, kemudian router D-Link ini akan menyebarkan Wi-Fi yang kemudian ditangkap oleh laptop saya. Pada mode ini, saya ngerasa cukup nyaman tanpa kendala di mana jarak antara router D-Link ke laptop saya itu sekitar 10-12 meter dengan penghalang 1 pintu dan 1 lapis dinding triplex. Biasanya saya pakai skenario seperti ini apabila saya tuh ngerasa router Wi-Fi bawaan provider itu nggak terlalu bagus. Semisal IndiHome, Biznet, First Media, dan lain sebagainya. Itu kan kalau kita langganan ke mereka kan kita dikasih router Wi-Fi ya. Cuman seringkali router Wi-Fi yang mereka kasih itu nggak terlalu kuat lah untuk penyebaran sinyalnya. Jadi biasanya saya tuh untuk ngakalinnya supaya semua ruangan di rumah itu dapat sinyal Wi-Fi, saya beli router sendiri tuh kayak misalnya D-Link ini atau mungkin merek-merek lain yang menurut saya jelas lebih bagus ya kualitasnya daripada router bawaan dari provider. Nah, salah satu skenario yang bisa digunakan itu ya tadi pakai skenario gateway, di mana router utama disambungkan melalui kabelan ke router tambahan yang kita beli sendiri. Cuman itu adalah salah satu skenario yang ada, di mana routernya kan sebelahan nih, karena kan antara router utama dan router yang tambahan itu dihubungkan dengan kabelan. Tapi ada satu lagi skenario yang disebut dengan repeater atau skenario wireless ISP kalau di D-Link ini, di mana router tambahannya itu bisa meneruskan sinyal dari router utama tapi nggak harus berdekatan. Mungkin kalian bisa lihat diagram berikut ini. Nah, kira-kira seperti inilah gambarannya di mode wireless ISP, di mana di sini router D-Link-nya itu saya taruh di dalam kamar. Beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan di sebelahnya router utama bisnet. Kalau sekarang bisa saya taruh di kamar saya. Nah, jadi teorinya saya tuh pengen dia ini, si D-Link ini, dia mengambil sinyal Wi-Fi dari modem bisnet saya dan diperkuat lagi sinyalnya di kamar saya. Jadi ini namanya fungsi repeater ya. Dengan harapan kamar saya itu bisa dapat sinyal Wi-Fi yang lebih kuat karena kan Wi-Fi-nya si D-Link kan deket sama laptop saya gitu ya. Pas saya coba fungsi repeaternya, ternyata D-Link router ini bisa menangkap sinyal Wi-Fi dari router bisnet saya dengan sangat baik. Dan bisa meneruskannya lagi ke kamar saya dengan cukup optimal. Alhasil saya bisa internetan dengan stabil dan kencang layaknya saya pakai mode gateway tadi. Nice!
Oke, jadi seperti itulah kira-kira untuk pengalaman saya soal fitur-fitur dasar dari D-Link router M920 ini. Gimana? Pusing nggak? Karena tadi bahasa saya mungkin agak terlalu teknis ya. Tapi memang menurut saya untuk bermain dengan router seperti ini, itu bukan ditujukan kepada orang yang benar-benar awam. Jadi memang diperlukan sedikit pengetahuan atau knowledge soal jaringan internet. Dan untungnya si router D-Link ini setting-settingnya itu menurut saya nggak terlalu sulit. Jadi dibaca aja di buku manualnya, dia cukup plug and play lah, cukup mudah untuk penggunaannya. Dan mungkin kalau kalian nih ya yang nonton sekarang agak penasaran atau cukup mulai ingin bermain di dunia jaringan internet, mungkin saya bisa berbagi sedikit tips-tipsnya di beberapa video yang lain mungkin ya. Kalau kalian mungkin ada yang tertarik ya soal jaringan internet, IT kayak gitu, bisa komen aja di bawah. Sekarang kita ngomongin soal konektivitas 4G-nya, di mana ini adalah daya tarik utama dari router D-Link M920 ini. Kebetulan saat ini saya cuma punya 2 kartu SIM ya, yaitu Telkomsel dan Bayu, di mana mereka sebenarnya sama-sama pakai jaringan Telkomsel ya. Jadi hitungannya saya cuma nyoba satu provider aja. Di paket penjualan kita disediakan 2 buah SIM tray tempat kita meletakkan kartu SIM-nya. Lalu kita tinggal masukkan aja kartu SIM-nya ke tray-nya, dan kita masukkan tray-nya ke slot SIM di bagian belakang router ini. Setelah SIM masuk, maka lampu indikator sinyal pada router akan menyala, yang menandakan router ini sudah menerima sinyal. Kita juga bisa lihat indikator sinyal ini di web portal routernya. Nah, saya ada info penting, di mana kalau kalian mau masukin kartu SIM ke dalam router ini, itu kondisi routernya harus dalam keadaan mati. Karena kalau dia dalam kondisi hidup, dia nggak akan bisa menerima sinyal 4G dari operatornya. Jadi dia akan nganggepnya nggak ada kartu aja. Jadi harus dimatikan dulu sebelum dimasukkan kartu SIM. Setelah kartu SIM-nya terdeteksi, saya mencoba internetan sana-sini menggunakan koneksi 4G-nya. Ternyata cukup oke dan lancar ya. Tapi nggak cukup di situ, saya ngetes juga kecepatan internet 4G di router ini menggunakan speedtest dan fast.com. Hasilnya seperti ini. Apakah menurut kalian speednya kencang? Buat saya ini sih cukup aja ya. Karena pas saya tes pakai HP saya, yaitu iPhone 13, kecepatan jaringan Telkomsel bisa jauh lebih tinggi. Saya paham sih, harusnya kita nggak bandingin antara kecepatan 4G di smartphone dan di router yang harganya bahkan nggak sampai 1 juta ini. Tapi di sini saya ingin menunjukkan untuk mengendalikan ekspektasi kita pas beli router seperti ini, bahwa kecepatan 4G-nya itu nggak akan atau sulit sekali untuk menyamai smartphone kita. Tapi untuk masalah kerjaan ya, untuk meeting online atau untuk ketik-ketik, VPN mungkin, atau mungkin istilahnya stay online aja lah, itu udah cukup banget dengan 4G yang disediakan di router ini. Nah, kembali lagi ke pernyataan awal tadi di video ini, saya bilang kalau kalian yang saat ini sedang WFH dan bergantung pada sinyal internet, kalian akan terbantu dengan adanya router D-Link M920 ini. Kenapa? Karena dia punya fitur bernama sistem failover, di mana kalau kita masukkan kartu 4G dan kita sambungkan juga ke modem yang lain, misalnya tadi Biznet kalau di kosan saya, maka yang 4G ini akan menjadi backup dari Biznet saya. Jadi semisal nih, kalau kalian lihat di diagram sekarang, jadi saya pasangkan router ini ke modem atau router Biznet saya, kemudian saya juga masukkan kartu SIM Telkomsel saya. Jadi sekarang router D-Link M920 ini berisi 2 koneksi. Yang pertama dari Biznet, yang kedua dari 4G-nya Telkomsel. Saat Biznet-nya mati, maka dia akan langsung berpindah ke 4G-nya Telkomsel. Dan menurut pengalaman saya, untuk perpindahannya sendiri itu sangat seamless, sangat nggak terasa. Jadi kalau saya lagi meeting misalnya, dan Biznet-nya mati, itu nggak akan berasa kalau misalnya mati. Ya palingan kuota saya tiba-tiba hilang. Cuman poinnya adalah, dengan adanya sistem failover ini dan dengan adanya dual connection pada router ini, dia akan menjamin kita akan selalu online dan selalu terhubung ke internet tanpa harus takut misalnya lagi gangguan lah telkomnya, gangguan lah first medianya, gangguan lah misalkan Biznet saya, atau mungkin saat 4G-nya mati, dia akan langsung berpindah ke jaringan utama tadi. Jadi nggak perlu dipusingin lah ya untuk online-online kita. Jadi sangat nyaman menurut saya sih. Oke, kita sampai ke kesimpulan. Jadi untuk D-Link router M920 ini, kelebihannya yang pertama,
Dia punya dual connection. Yang pertama itu dari WAN. Yang WAN itu yang tadi kita coba ya, untuk ada mode gateway, ada mode repeater. Jadi dia bisa disambungkan ke modem provider kita. Dan yang kedua adalah koneksi 4G-nya. Terus juga untuk sistem failover-nya saya rasa sangat menarik dan akan sangat berguna buat kalian yang saat ini memang butuh sebuah perangkat untuk high availability atau selalu tersedia online. Jadi kalian bisa memanfaatkan fitur failover tadi. Dan juga kelebihan yang saya ingin mention adalah di router ini, dia tuh sangat mudah ya untuk settingnya karena sangat intuitif untuk user interface-nya. Jadi mungkin kalian tinggal googling dikit akan bisa lah untuk setting sendiri. Tapi kekurangannya tentu saja ada karena saya bukan sales D-Link ya. Jadi pasti ada kekurangannya. Kekurangan yang pertama, walaupun memang 4G speed-nya di router ini sudah cukup mumpuni untuk kerjaan, tapi dengan adanya keterbatasan speed-nya dibandingkan dengan HP saya, saat saya pakai buat download file yang gede, semisal kayak film atau mungkin game gitu ya, itu terasa jadi agak lambat ya, karena saya udah terbiasa dengan yang lebih cepat gitu. Tapi sekali lagi ini untuk urusan kerjaan sih menurut saya udah cukup banget. Kekurangan yang kedua adalah ketersediaan barang ini di marketplace. Saya udah cek ya di Tokopedia atau di Shopee gitu. Ini sangat jarang dan agak sulit buat cari barang yang ready. Waktu saya tanyakan ke orang D-Link, ternyata untuk membeli barang ini itu diarahkan ke service centernya. Jadi buat kalian yang setelah nonton video ini jadi berminat untuk beli D-Link M920 ini, kalian bisa aja hubungi kontak center yang ada di kolom deskripsi di bawah. Nanti akan diarahkan ke mana kalian bisa membeli barang ini. Kemudian untuk perangkat seperti ini yang biasanya router yang harga-harga segini, dan saya juga udah lihat speknya, dia nggak disupport fitur yang namanya MuMIMO, atau mungkin dalam bahasa awamnya ya, router ini nggak terlalu cocok untuk pemakaian orang banyak. Jadi mungkin maksimal atau optimalnya itu di 8-10 perangkat aja. Dan saya udah buktiin sih untuk pengalaman saya di router wifi seperti ini yang nggak ada fitur MuMIMO-nya. Itu bisa aja sebenarnya ada sampai 15-an perangkat connect ke wifi-nya dia. Tapi untuk koneksinya itu akan bermasalah. Jadi kayak kadang-kadang putus lah, kadang-kadang lambat lah. Jadi kayak memang dia bukan perangkat router wifi yang high density. Dia cuman router yang rumahan aja lah. Jadi buat satu kamar aja atau buat keluarga yang isinya 4 orang aja. Seperti itulah kira-kira. Oke, mungkin segitu aja ya cerita saya dengan D-Link router M920 ini. Semoga router ini juga bisa jadi salah satu opsi solusi lah buat kalian yang sekarang lagi WFH. Atau mungkin kalau nanti saya nemu akses point lain atau router lain yang lebih menarik, mungkin saya pasti akan infokan ke kalian dan review tentunya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!